irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Udah. Mengapa disebut jiwa yang damai? Karena sudah bertemu Allah. Dia mau kembali nang Allah, sudah kembali Allah radiyatam mardiyah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi. Allah memasukkan hamba ini di golongan-golongan hamba yang ada di surga. Bahasa syariat, bahasa hakikat di surga adalah musyahadah. Di situ la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, sudah tidak ada. Karena apa? Hati sampean, akal sampean sudah dilalaikan oleh Allah dari perkara selain Allah. Contoh tilem. Sampai nek tilem mikir nopo? Halo? Wis gak mikir napa-napa ta? Penak lah ngeten nggih. Nggih nek waktu sampean tilem ketemu Kanjeng Nabi atau tilem gak bermimpi. Tapi bagaimana kalau kita tidur mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar orang gendeng? Melayu mboten? Susah. Makanya mimpinya ahli hijab dengan ahli syuhud tidak sama. Mimpi kita yang belum bisa kembali pada Allah itu enggak sama dengan mimpinya beliau-beliau yang sudah makrifat pada Allah. Kita kembali kepada Allah dengan cara mudah. Kuncinya ada di dzikir sirul asrar yang dilahirkan di dalam tauhid la ilaha illa anta. Mengapa di situ ada subhanaka inni kuntu minadz dzalimin? Sebetulnya kita itu gelap, Pak. Ketika su'aul basyirah ke ainul basyirah, pembersihan itu kita dalam keadaan gelap roh ini. Digelapkan dengan aghyar duniawiyah. Makanya kita harus bersihkan itu. Kalau sudah dibersihkan ainul basyirah, kalau sudah sampai ke ainul basyirah, terakhir pintu yang ketiga adalah hakul basyirah. Apa itu? Pernyataan. Iman sampai sudah tidak bisa digoyah, Pak. Disitulah munculnya ajaran tauhid la ilaha illa ana. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Bapak Ibu bisa dilihat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Muhammad, tidak akan kuutus rasul sebelummu, kata Allah, termasuk dirimu Muhammad, kecuali harus membawa puncak tauhid, puncak zikir. Sebab dengan tauhid la ilaha illa ana akan bisa ruh panjenengan, hati panjenengan ini mengesahkan Allah. Tidak akan pernah beriman terhadap selain Allah. Ilaihi, mana puncak daripada wahyu Allah? Ilaihi annahu berupa la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk mendidik umatnya pada saat itu tentang bagaimana caranya kembali dan mengahadiahkan hidup untuk menuju ahad pada Allah. Itu, Pak, yang ditutup-tutupi sepanjang masa. Ditutup-tutupi. Makanya waktu saya belajar tafsir Jalalain, ketika saat sampai pada surah Al-Anbiya ayat 25 ini,
Tidak diungkap, Pak. Dimaknani tok sret terus non. Nah, terus bagaimana kalau tidak dijabarkan terhadap umat sehingga umat bisa kembali sampai pada Allah? Dalane lewat dijabarke dhisik, tapi ini resikonya saya. 1 minggu yang lalu saya kena kado. Dapat kado, Pak. Dikatakan dzalika dhalalatun, ajaranmu itu sesat. Udah, saya enggak ngereken, Pak. Enggak ngereken. Kalau ini kau terima monggo, tidak kau terima monggo. Hanya satu saya punya pertanyaan, tolong dijawab. Di dalam Al-Quran berapa surat, berapa ayat? Coba, mengapa di situ kalau berbicara tentang masalah sholat kok memakai kalimat koma, tidak fa'alah? Ternyata di situ diwajibkan khusyuk. Sholat ini wajib khusyuk. Pertanyaan saya, selama ini kita sholat masih ingat terhadap selain Allah enggak? Kalau masih ingat selain Allah, ini pertanyaan besar mestinya. Tapi mengapa ini tidak diurai, tidak dikatakan sebagai persoalan besar di tengah umat Islam khususnya? Ini sebab kita nggak mungkin, Pak, ada di dunia tok. Pasti kita akan tinggalkan dunia dan menghadap pada Allah. Dan ini perjalanan yang tidak ada batasnya. Kita jarang mikir masalah itu. Yang banyak kita memikir apa yang tertuang di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3, Pak. Apa? Kita dibikin oleh nafsu supaya berkasih mesra terhadap selain Allah. Pertama. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Sengaja nafsu dalam diri kita itu menghalang-halangi ruh manakala kita akan mengenal terhadap Allah. Dikandoli gitu loh, Pak, maksudnya. Terakhir, nafsu akan membuat kita, mengharapkan kita supaya iwajan, berbelok arah di situ, Pak. Padahal Allah katakan ulaika fi dhalalim mubin. Nafsu itu jelas, setan itu jelas tersesat amat jauh. Lalu apa kau mengikuti 3 perkara ini? Kita memang tidak terasa, Pak, karena tidak dibukakan pelajaran yang seperti ini, sehingga kita sebagai umat Islam menengah ke bawah buta tentang ajaran ini. Bapak Ibu, kalau sudah di Ainul Basyirah, pintu yang ketiga, nanti sampai akan terjadi ketika suluk, Pak, niki mungkin akan bisa merasakan dan melihat sendiri perjalanan sampean iki ketika suluk. Di situ nanti jenengan kalau sudah di Hakul Basyirah, maka muncullah tauhid namanya la ilaha illa ana. Artinya hidup ini yang berkata, bukan jenengan. Ana itu bukan anak kita, anak Allah. Makanya terus kalimatnya mengatakan fa'budun, Muhammad, suruhlah mereka untuk menyembah aku. Aku, Pak, bukan aku makhluk loh gini. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyuruh kita menyembah aku Allah. Itu akan terjadi manakala jenengan sudah melewati dzikir sirul asrar. Akhirnya itulah muncul melahirkan dzikir yang disebut fana'udz dzikri. Sampai nggak percaya, buka di dalam Al-Qur'anul Qadim, muncul di situ. Pun mentok, Pak, niki mentok. Laksana saya syariati teko umah bawa mobil, toriko saya itu dalan aspalan. Terus hakikat saya, tujuan, apa tujuan saya? Menghadap dan bertemu panjenengan. Ketika sudah sampai di sini,
Inilah nyatanya hakikat yang disebut makrifat, bertemu Pak. Udah, kalau di sini sudah nggak ada bedanya. Terus pertanyaan saya, mana syariat saya tadi mobil tak parkir? Mana toriko saya tak parkir? Ini nyatanya hakikat, makrifat itu nyatanya hakikat ini Pak. Mudah nggih? Mudah. Kita terhadap Allah syariatnya apa? Apa syariat kita? Ilmu Pak. Baik ilmu tentang syariat maupun ilmu tentang hakikat. Ilmu tentang syariat mengajarkan ibadatul jawareh, ibadah bangsa dhahiriyah. Contoh sholat secara jasmani, hafidu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu jasmani Pak, jasmani. Tapi ayatnya nggak berhenti di situ loh ya. Tolong, ayat ini tadi nggak berhenti di situ. Manakala sholat ini tidak sampean dasari ilmu, keliru kabeh sholat sampean. Habis berdiri ruku, berhubung gak ono ilmune, habis berdiri langsung wong gak ono ilmune. Makanya di ilmono. Torikoh sampean apa? Nama sholat, iki torikoh. Saya tidak bicara torikoh yang sanadnya sampai terhadap Rasulullah, yang disebut torikoh ini, torikoh itu, bukan. Saya tidak bicara torikoh itu Pak, ya. Nama sholat itu torikoh. Nama aktivitas apapun itu bahasa hakikat adalah itu torikoh. Terus hakikat sampai sholat iki nyapo? Menyembah, bertemu Allah.